Puji Tuhan. Kita lanjutkan apa yang menjadi pembacaan kita dari pasal yang ketiga. Kita telah melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan karya-karya Roh Allah yang mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan bencana-bencana tanah liat yang tidak berarti menjadi bencana yang berharga mahal, karena di dalam bencana itu ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Dari bencana tanah liat yang tidak berarti, dari bencana tanah liat yang rapuh, dari bencana tanah liat yang cuma diambil dari debu dari tanah liat, kita melihat bagaimana kita dibentuk. Kita melihat, kita diingatkan tidak ada manusia yang boleh sombong sebenarnya, karena awal kejadian kita hanya sebuah gumpalan tanah liat. Tidak ada kemegahan, tidak ada yang menarik, tidak ada sesuatu pun yang bisa dianggap berarti. Tetapi dengan benar-benar Allah mengubahkan mulai dari struktur tanah liat itu. Bagaimana tanah liat itu diambil dengan tidak punya harga, nilai jual semurah apapun. Para tukang periuk itu pergi ke gunung dan dia mengambil tanah di dalam gunung itu. Tanah itu memang tidak sama dengan tanah-tanah yang ada di manapun, di gunung, di sebelah manapun, karena terletak ada di dalam, punya kelembapan tertentu sehingga agak sedikit lembek, tapi tidak lembek, agak sedikit lembek dibandingkan dengan tanah-tanah di sekitarnya. Dan tanah itulah yang diambil untuk dijadikan periuk-periuk, belanga-belanga. Tidak bisa langsung dipakai, tidak bisa. Dia harus dilumatkan, dibanting-banting. Dia harus dilembutkan dengan air sedikit demi sedikit. Gak bisa disiram pakai air satu ember, tidak bisa. Sedikit-sedikit tanah yang akan dibuat di atas pelari itu sedikit-sedikit diambil, dilumatkan dengan air. Terasa belum tepat, ditambah lagi, dilumatkan lagi. Dan benar-benar diperhatikan tidak ada kerikil sedikit pun yang tersisa di situ. Benar-benar bebas dari batu, dari kerikil, dari kotoran-kotoran. Dibentuk seperti maunya si tukang periuk ini. Apa saja yang dikehendakinya, maka dengan tangan yang tidak pergunakan alat, tidak, tapi harus tangan. Kalau pergunakan alat malah gak jadi benar. Benar-benar periuk itu dibuat dengan seperti hati tukang periuk itu. Apa yang dia mau dituangkan dalam bentukan tanah tadi. Prosesnya masih panjang, masih dibakar, masih dipukul-pukul, dibakar lagi, lalu dicat, dikasih pewarna, dicat, mematangkannya, dibakar lagi.
sekalipun pada akhirnya dia dapat tampil cantik, menghiasi meja-meja tamu dari rumah-rumah bertingkat sampai ke rumah sederhana, tetapi bencana tetap bencana. Begitu kucing lewat, ekornya saja menyinggung bencana tadi, begitu rapuhnya, cantik walaupun dibentuk dengan sebesar hati dalam periuk itu, dia bentuk dengan baik, dengan teliti. Mengangkatnya juga tidak bisa sembarangan, memotongnya, mengambilnya dari pelari itu dengan benang yang sangat tipis, benang yang sangat tajam, tipis, dipotong begitu rupa. Gak bisa pakai pisau, gak bisa, hanya dengan benang. Bisa menjadikan satu periuk yang indah. Itu bukan sekedar pekerjaan kasar. Pabrik pun tidak bisa membuat. Pabrik-pabrik di luar negeri tidak bisa membuat sebuah bencana. Sebab harus dibentuk dengan tangan, hasil karya seni. Tuhan adalah seorang artistik yang sangat handal. Tuhan adalah penjunan yang luar biasa, yang sudah membentuk hidup saudara dan saya dengan luar biasa, dengan tangan kasih-Nya. Dengan tangan kasih-Nya Dia bentuk saudara dan saya hingga ada sampai hari ini, dengan kondisi kita yang ada sampai hari ini. Itu hasil karya tangan Allah yang sudah membentuk kita. Kalau mengikuti buku acara di doa puasa 3 hari, ada puncak-puncak Hermon. Dan puncak-puncak Hermon itu ya, dalam salah satu kalimat pelajaran ada puncak-puncak Hermon. Dan lebih dari 7 puncak tadi pegunungan Hermon itu sebabnya disebut dengan pegunungan Hermon ya. Dan pegunungan Hermon itu punya beberapa puncak. Sebab itu dikatakan pegunungan, kumpulan dari gunung-gunung kecil, itulah disebut dengan pegunungan. Lebih dari 7 gunung-gunung yang ada. Dan gunung-gunung yang ada merupakan puncak-puncak yang disebut dengan berpunggung putih. Berpunggung putih ya. Pegunungan itu berpunggung putih karena tiap hari turun salju di atasnya dan membuat begitu indah ketika diterpa matahari. Ada puncak-puncak yang sangat indah yang cuma dimiliki di sana, cuma dimiliki di puncak-puncak Hermon. Tetapi kitab Kidung Agung berkata, turunlah kekasih, turunlah dari puncak-puncak Hermon. Boleh sedikit ayatnya kita baca ya, dalam
hidup aku. Pasal yang keempat, ayat 8. Hidup 4 ayat 8 itu adalah ayat pelajaran kita yang tak selesai kita lihat. Hidup 4 ayat 8. Tidak mengapa kita baca ayat itu 3, 4. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang Sinai, dari pegunungan tempat macan tutul. Nah, saudara lihat 2 kali kata yang dipakai, turunlah. Ada alasan, memang ada alasan mengapa mereka atau Sulamit berada di puncak gunung. Mengapa Sulamit berada di dalam kesombongannya? Memang beralasan. Sebab puncak-puncak gunung Libanon itu merupakan puncak-puncak yang sangat cantik. Puncak-puncak yang memang pantas untuk membanggakan diri karena indah sekali. Di situ ada puncak Libanon, puncak Amanah, puncak Senir, puncak Hermon, dan masih ada beberapa gunung-gunung kecil lain. Tetapi punggung dari pegunungan Libanon itu ditutup dengan salju hingga luar biasa keindahannya. Tetapi gereja Tuhan, pengantinku, dipanggil untuk turun. Turunlah. Walaupun kamu memiliki kecantikan, walaupun kamu memiliki kelebihan, walaupun kamu memiliki yang tidak dimiliki oleh gunung-gunung lain, tetapi tidak ada alasan untuk tidak turun. Tidak ada alasan untuk tetap menjadi sombong. Tidak ada alasan untuk tetap menjadi gereja Tuhan yang bertepuk dada. Tidak ada alasan. Sebab ketika kita berada di puncak, kita tidak akan mendapat aliran air sungai Allah. Ketika berada di atas, berada di puncak, air itu gak cari tempat yang tinggi, tapi air itu selalu cari tempat yang rendah. Dan kalau pengantinku, kalau gereja Tuhan, dia tidak mau turun, maka bagaimana caranya dia dapat disebut cantik? Bejana tetap bejana, dipoles, dicat, dibentuk dengan berbagai macam proses, tapi dia tetap punya karakteristik yang rapuh, secantik apapun. Keramik-keramik yang dari Italia dengan harga yang ratusan juta, itu tetap ketika jatuh dia tetap remuk. Tidak karena bernilai ratusan juta lalu jatuh mental, nggak pecah, nggak bisa. Dia tetap punya karakteristik. Begitu jatuh pasti pecah. Jadi tidak ada kesombongan apapun yang harus kita pertahankan.
seindah, secantik, sehebat apapun, tapi ingat kita cuma tanah liat. Dengan kesadaran ini, tidak ada alasan bagi kita, siapapun kita, lalu jadi sombong. Label di depan atau di belakang nama kita tidak mengubah karakteristik kita yang adalah tanah liat. Tidak mengubah. Itu hanya menjadi mempercantik bejana tadi, mempercantik. Tapi tidak mengubah karakter dari bejana itu. Kalau jatuh dia pecah. Mau 10 gelar di depan, 50 gelar di belakang. Lalu ketika bejana itu jatuh, hebat lu, gak pecah. Gak ada. Jadi kesadaran ini membuat kita kembali ke 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Itu harta yang kita miliki di dalam bencana tanah liat. Itu harta yang dipercayakan, yang kita miliki, yang menjadikan bencana itu menjadi begitu berarti. Sebab ayat 7, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Dan kalau kita tahu akan hal ini, betapa kita bergantung kepada Allah. Amin. Betapa kita akan berkata, tidak ada kemampuan apa-apa dari kita. Kalau orang mau sombong, berarti dia lupa bahwa dirinya cuma tanah liat. Semua kebesaran orang ketika roh orang itu diambil, betapa besar seseorang. Itu sebabnya jasad dari pemimpin Rusia tidak dikubur sampai hari ini. Mereka masih mencoba mencari terus, setiap hari masih mencari bagaimana caranya dapat menghidupkan lagi. Bagaimana caranya dapat menghidupkan pemimpin besar kita. Hitler dengan tangan besinya, tapi dia membentuk satu pemerintah negara yang sangat berhasil. Dan ketika dia mati, sampai hari ini jasadnya masih dimumikan, orang masih bisa lihat. Sebab mereka masih berusaha untuk bisa menghidupkan. Semua pengetahuan mereka kejar, mereka coba. Mereka tidak mau kehilangan. Itu sudah berapa puluh tahun yang lampau. Tapi mereka masih berharap bisa menghidupkan kembali. Pemimpin Tiongkok, Mao Zedong, adalah seorang pemimpin negara yang sampai hari ini sama dimumikan, dan orang masih menghormati dengan luar biasa. Mereka bangga dengan pemimpin-pemimpin mereka yang sudah berhasil
mengubah negara mereka. Indonesia sedang bingung cari capres, cari cawapres, bingung. Mereka cari teman. Pemberitaan, media massa masih memperbincangkan siapa capres yang terbaik, siapa cawapres yang mendampingi. Oh, bingung. Negara-negara lain mereka punya kebanggaan melihat pemimpin mereka yang luar biasa. Karena memang sudah terbukti hasil pekerjaannya, hasil pemerintahnya sudah terbukti. Negara-negara ini pernah menjadi raja dunia. Ada hasilnya, ada buktinya. Kita belum lihat Jakarta berhasil diubahkan. Masih tetap kita belum lihat Jakarta sudah mapan menjadi ibu kota yang terhormat. Hujan sedikit sudah banjir. Lalu apakah Jokowi udah pantas jadi capres? Ada hasil dari kerja mereka hingga Rusia itu pernah menjadi beruang putih dunia. Tiongkok pernah menjadi raja adidaya terbesar. Memang hari ini tidak, tapi ketika diperintah oleh pemimpin mereka, ini negara muncul di dunia sebagai raja dunia. Sebab itu mereka begitu bangga karena ada hasilnya. Tapi kalau mereka tidak mengerti bahwa di dalam hidup seorang Hitler, di dalam hidup seorang Mao Zedong, itu hanyalah tanah liat. Sehebat apapun dia bisa berkarya dengan luar biasa, dia tetap tanah liat. Buktinya ketika rohnya diambil, berhenti. Segala kebesaran mereka berakhir. Dan tidak ada satupun yang kekal yang dimiliki oleh kita. Amin. Jangan terlalu sombong, saudara. Kita gak punya satu kebanggaan yang abadi, yang kekal, gak punya. Kita cuma bencana tanahnya. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Sebab itu di pasal yang keempat ayat 16, kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kebangkitan Kristus itu akan nyata di dalam kita. Sehari lepas sehari kita menjadi manusia yang dibangkitkan dengan karakteristik Allah. Tidak disulap, tidak. Tapi hidup saudara dan saya harus berubah dari sehari ke sehari. Kalau kita tetap berkata, aduh saya lemah, ya inilah manusia, punya banyak kelemahan. Itu alasannya gak perlu kita sebut, orang juga tahu, saudara. Jadi tidak berpegang kepada alasan kelemahan manusia, lalu kita mendapat toleransi, ya udahlah, namanya juga manusia. Gak bisa. Allah berkata, aku tidak ciptakan kamu menjadi
tanah liat yang cuma tanah liat aja, tetapi dengan cara Allah, dengan tangan Allah sendiri. Sehebat apapun mesin dibuat oleh manusia, tetapi tidak ada satu mesin yang dapat mencat sebuah bencana. Gak ada. Kalaupun pakai cara, ada mesin yang dipergunakan, kalau cat begitu nggak bisa. Tetapi ada cara yang dipakai untuk menjadi sebuah alat. Jadi bejana-bejana yang telah dibakar dan sudah menjadi kuat itu dijapit seperti tangan robot begitu. Dijapit satu persatu dan dicelupkan ke dalam cat, lalu diangkat. Itu tangan robot. Ada mesin seperti itu, diangkat dengan tangan robot itu, diangkat bejana ini, lalu dicelupkan begitu di pabriknya ya, dicelupkan ke dalam cat, lalu diangkat. Tetapi tidak ada warna lain, cuma satu warna. Gaya artistik itu tidak terlihat ketika satu warna, tapi ketika ada warna-warna yang digabungkan, luar biasa ya, cantik ya. Lalu ditambah lagi dengan cat untuk membuat warna itu mengkilat. Ditambah lagi, masih ditambah dengan berbagai macam. Itu tidak hanya mesin yang celupkan udah. Kita gak akan jadi indah kalau kita ada karena bentukan mesin. Cuma mesin yang mencelupkan kita ke dalam satu warna. Tetapi tiap hari tangan Allah membentuk pribadi kita, dikasih warna yang berbeda. Ada kalanya warna merah, ada kalanya warna hijau, ditambah lagi warna kuning. Warna kehidupan kita merupakan cara Allah tiap hari membentuk kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan itulah tangan Tuhan. Tidak bisa pakai mesin, tidak bisa. Tapi saudara dan saya, dengan tangan Allah tiap hari dililitkan sebuah warna yang berbeda. Kalau engkau sedang sedih, warnanya mungkin sedikit abu-abu. Kalau engkau sedang tertawa, warnanya merah. Kalau engkau sedang bergairah, bertumbuh, dikasih warna hijau. Tapi gabungan dari semua warna, orang akan berkata indah sekali. Itu tangan Allah. Bencana itu, kalaupun penderitaan ringan, ayat 17, yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Bersyukur buat karya Allah dalam tiap-tiap hidup kita. Dia bentuk setiap kita menurut rencananya, menurut kehendaknya. Potret kehidupan kita akan kelihatan nanti